cerita rakyat dari daerah Sumatera Barat, legenda Rambun Pamenan. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Tarusan Cermin yang berlokasi di wilayah tersebut. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Angek Garang. Raja ini dikenal zolim dan sering semena-mena terhadap masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Rambun Pamenan merupakan salah satu korban dari kezoliman Raja Angek Garang tersebut. Raja zolim ini terpikat dengan kecantikan yang dimiliki oleh ibu Rambun Pamenan, yaitu Lindung Bulan. Sang raja pun bersikeras ingin menjadikan Lindung Bulan sebagai istrinya. Namun Lindung Bulan menolak permintaan dari sang raja itu. Akhirnya, raja menyuruh pasukannya untuk menculik Lindung Bulan dan menahannya di istana kerajaan. Hal ini membuat Rambun Pamenan mesti kehilangan sosok sang ibu dan dibesarkan oleh saudara laki-lakinya, yaitu Reno Pinang. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Rambun Pamenan tumbuh menjadi seorang pemuda dengan sosok perkasa. Dirinya masih menyimpan niat untuk membebaskan sang ibu dari cengkraman Raja Angek Garang yang zolim. Akhirnya, Rambun Pamenan tersebut menyampaikan niatnya ini kepada sang kakak. Pada awalnya, Reno Pinang tidak memperbolehkan adiknya tersebut untuk melaksanakan niat yang sudah dia rencanakan sejak lama. Sebab, Rambun Pamenan mesti menghadapi sosok raja dengan sederet pasukannya untuk bisa menyelamatkan sang ibu. Apalagi jarak rumah mereka yang sangat jauh dengan istana kerajaan menjadi pertimbangan lain yang dipikirkan oleh sang kakak. Namun Reno Pinang tidak bisa berbuat apa-apa melihat tekad bulat yang dimiliki oleh Rambun Pamenan. Akhirnya Reno Pinang melepas kepergian sang adik dan berpesan agar dirinya tetap berhati-hati ketika berhadapan dengan Raja Angek Garang. Rambun Pamenan akhirnya melakukan perjalanan untuk menyelamatkan sang ibu dari raja yang zolim. Dirinya melewati berbagai macam bukit dan hutan untuk menuju istana kerajaan Tarusan Cermin. Di tengah perjalanan, Rambun Pamenan beristirahat sejenak di salah satu rumah petani yang ada di hutan. Rambun Pamenan juga membantu petani tersebut bekerja sebagai ungkapan rasa terima kasih karena sudah mengizinkannya untuk beristirahat. Rambun Pamenan juga menceritakan maksud perjalanannya ke petani tersebut. Petani ini kemudian menunjukkan arah perjalanan yang mesti dilewati Rambun Pamenan agar bisa sampai ke istana kerajaan. Sebelum Rambun Pamenan meninggalkan rumah tersebut, sang petani memberikan sebuah tongkat sakti bernama Manau Sungsang kepada dirinya. Petani ini berpesan bahwa tongkat tersebut bisa membantu Rambun Pamenan ketika mengalami bahaya nantinya. Rambun Pamenan kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, dia menemukan seorang pemuda yang sedang terlilit ular besar. Melihat hal tersebut, Rambun Pamenan pun langsung menggunakan tongkat sakti yang dimilikinya untuk memukul ular tersebut. Nyawa pemuda ini akhirnya terselamatkan dan dirinya memutuskan untuk mengantarkan Rambun Pamenan ke istana kerajaan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Sesampainya di istana, Rambun Pamenan sudah ditunggu oleh sederet pasukan Raja Angek Garang. Bahkan, Panglima Raja juga ikut turun tangan untuk menghadang kedatangan Rambun Pamenan. Akan tetapi, dengan kekuatan tongkat Manau Sungsang yang dimilikinya, Rambun Pamenan dengan mudah mengalahkan semua pasukan tersebut.
Akhirnya dia bisa masuk ke dalam istana dan berhadapan langsung dengan Raja Angik Garang. Melihat kedatangan Rambun Pamenan, Raja Angik Garang dengan angkuhnya mencabut pedang yang dia miliki. Raja Angik Garang menyebutkan bahwa kedatangan Rambun Pamenan akan sia-sia karena dirinya tidak akan bisa menyelamatkan sang ibu. Namun hal yang terjadi justru di luar dugaan Raja Angik Garang. Rambun Pamenan dengan mudah menyerang Raja Zalim tersebut dan memukulnya dengan tongkat Manau Sungsang hingga tumbang. Akhirnya, Raja Angik Garang tersebut tewas di tempat akibat terkena pukulan tongkat tersebut. Rambun Pamenan berhasil menemui Lindung Bulan dan menyelamatkan sang ibu dari tahanan Raja Zalim tersebut. Kematian Raja Angik Garang pada akhirnya tersebar ke seluruh negeri dan disambut gembira oleh masyarakat yang mendiami kerajaan tersebut. Masyarakat pun meminta Rambun Pamenan untuk menjadi raja di daerah tersebut. Akan tetapi, Rambun Pamenan menolak karena dirinya hanya bertujuan untuk menyelamatkan sang ibu. Cerita Rakyat Nusantara, Kisah Putri Gading Cempaka. Anak baginda Raja Aceh, Raja Muda Ahmad tengah berbahagia. Senyumnya terhampar saat duduk di pelaminan yang mewah. Pernikahannya dengan Putri Gading Cempaka yang merupakan putri cantik jelita dari Kerajaan Sungai Serut segera dimulai. Namun tanpa diduga, angin kencang bertiup disertai hujan lebat menghancurkan seluruh tempat pesta pernikahan tersebut. Angin kencang yang sengaja diciptakan oleh kakak kandung Putri Gading Cempaka yang bernama Rindang Papan telah membuat kekacauan di penghujung pesta tersebut. Saat situasi kacau balau, Rindang Papan langsung membopong Putri Gading Cempaka dan membawanya lari dari area pesta pernikahan yang digelar Baginda Raja Aceh untuk putra mahkota. Upaya melarikan Putri Gading Cempaka mendapatkan perlawanan sengit dari prajurit pilihan Kerajaan Aceh. Dua kakak kandung Putri Gading Cempaka, Gelombang Batu dan Manuk Mincor, berupaya menghadang laju prajurit Kerajaan Aceh. Upaya itu berhasil dilakukan, namun keduanya gugur terkena tembakan dari para prajurit pilihan. Kisah pilu upaya mengambil kembali Putri Gading Cempaka ini membuat Putri pun menangis sejadi-jadinya saat mengetahui dua kakak kandungnya gugur untuk menyelamatkan dirinya. Kesedihan juga dirasakan oleh Raja Anak Dalam, Raja Kerajaan Sungai Serut yang juga kakak kandung Putri Gading Cempaka. Kabar gugurnya Gelombang Batu dan Manuk Mincor membuat rakyat Kerajaan Sungai Serut merasakan kesedihan yang mendalam. Rakyat di kerajaan tersebut berkabung untuk mengenang kedua putra mahkota yang gugur saat menyelamatkan putri mahkota kerajaan. Baginda Raja Aceh akhirnya mengetahui duduk persoalan yang terjadi setelah Rindang Papan sempat bertemu dan memberikan penjelasan terkait upayanya menyelamatkan Putri Gading Cempaka. Baginda Raja Aceh merasa malu karena putra mahkotanya, Raja Muda Ahmad, telah menculik Putri Gading Cempaka untuk diperistri. Sebelum terjadinya penculikan terhadap Putri Gading Cempaka, Raja Muda Ahmad datang ke Kerajaan Sungai Serut untuk menjalankan misi dagang dan ingin meminang Putri Gading Cempaka. Kedatangannya juga membawa ratusan tentara. Saat utusan Raja Muda Ahmad bertemu dengan Raja Kerajaan Sungai Serut, Raja Anak Dalam, dengan tangan terbuka kerajaan tersebut menerima misi dagang itu.
Namun khusus untuk pinangan kepada Putri Gading Cempaka, Raja Anak Dalam memutuskan untuk menundanya karena putri tersebut masih sangat belia dan dalam pengasuhan kakak-kakaknya. Penangguhan pinangan itu ternyata membuat Raja Muda amat tersinggung hingga mereka melakukan penyerangan terhadap kerajaan Sungai Serut. Pertempuran hebat tak dapat dihindari lagi. Korban dari kedua belah pihak berjatuhan. Di tengah ketakutan perang, Raja Muda Ahmad mengambil kesempatan itu untuk menculik Putri Gading Cempaka. Penculikan inilah yang membuat murka para kakak kandung Putri Gading Cempaka dan melakukan penyamaran untuk merebut kembali dari kerajaan Aceh. Usai Putri Gading Cempaka berhasil diselamatkan dan melihat kondisi kerajaan Sungai Serut yang telah hancur lebur akibat perang, akhirnya Raja Anak Dalam bersama kakak dan adiknya memilih menuruti wasiat orang tuanya untuk hijrah ke Gunung Bungkuk. Putri Gading Cempaka merupakan keturunan kerajaan Majapahit. Dia merupakan putri bungsu dari 7 bersaudara, putra Raja Ratu Agung yang merupakan raja kerajaan Sungai Serut. Raja Ratu Agung merupakan pendiri kerajaan Sungai Serut yang wilayahnya berada di selatan Pulau Perea. Dia disebut-sebut berasal dari kerajaan Majapahit. Raja Ratu Agung memiliki saudara kandung Raja Mawang yang memerintah di kerajaan Pinang Berlapis. Kedua saudara itu sangat akrab, bahkan rakyat di kedua kerajaan itu hidup damai berdampingan. Penduduk di kerajaan Sungai Serut bisa dengan bebas berkunjung ke wilayah kerajaan Pinang Mawang, demikian juga sebaliknya. Putra pertama Raja Ratu Agung adalah Raden Chili. Raden Chili yang kala ayahnya belum mangkat, sudah berumah tangga menolak dinobatkan menjadi raja untuk menggantikan Raja Ratu Agung. Putra kedua Raja Ratu Agung adalah Manuk Mincor. Dia adalah seorang pemuda yang gagah berani dan amat sopan. Manuk Mincor memiliki adik bernama Lumang Batu. Dialah yang selalu memperhatikan kepentingan adik perempuannya yang bernama Ratna Bui. Lumang Batu memiliki adik bernama Rajuk Rompong. Dia sering dipanggil dengan sebutan Baja Rompong. Adik Rajuk Rompong bernama Rindang Papan dan selalu banyak mengalah kepada 6 saudaranya. Rindang Papan senang berkelana dan berkeliling negeri untuk mengetahui lebih dekat kehidupan masyarakat kerajaan Sungai Serut. Putra Raja Ratu Agung yang keenam adalah Anak Dalam. Dia dikenal memiliki ketampanan dan badan yang tinggi tegap. Anak Dalam selalu menjadi idola para remaja putri dan sebagian besar masyarakat kerajaan Sungai Serut. Anak Dalam sering dipanggil oleh orang tuanya dengan sebutan Muara Bengkulu. Sementara putri bungsu Raja Ratu Agung memiliki nama Ratna Bui, dikenal sangat cantik jelita. Ratna Bui memiliki banyak julukan saat anak-anak dipanggil dengan nama Rendung Nipis, dan ketika mulai beranjak remaja diberi nama Putri Gading Cempaka. Usai tragedi peperangan dengan pasukan Raja Muda Ahmad dari kerajaan Aceh dan penculikan Putri Gading Cempaka, keturunan Raja Ratu Agung memilih untuk hidup mengasingkan diri di Gunung Bungkuk. Sementara kerajaan Sungai Serut dikuasai oleh 4 bangsawan. Dalam perjalanannya, 4 bangsawan ini mampu secara bertahap memulihkan kondisi kerajaan Sungai Serut yang telah porak-poranda akibat perang. Namun keempat bangsawan ini akhirnya terlibat konflik sengit karena pembagian kekuasaan. Di tengah kekalutan yang menyengsarakan rakyat tersebut, datanglah Maharaja Sakti dari Pagaruyung. Pemuda tampan dan sopan ini memikat hati rakyat yang tinggal di kerajaan Sungai Serut. Bahkan, konflik 4 bangsawan mampu diredamnya. Melihat Raja Sakti yang bijak
dan mampu membuat kedamaian di tanah Bengkulu, akhirnya rakyat dan 4 bangsawan meminta kepada Maharaja di Raja Pagaruyung agar Raja Sakti diizinkan menjadi raja di Kerajaan Sungai Serut. Setelah dilantik menjadi raja, Raja Sakti memimpin kerajaannya yang diberi nama Kerajaan Sungai Limau. Raja Sakti belum bersedia dibangunkan istana karena belum memiliki permaisuri. Di tengah menjalankan tugas sebagai raja, Raja Sakti diberitahu oleh para menterinya bahwa ada putri dari Kerajaan Sungai Serut yang hingga kini masih diliputi kesedihan karena ditinggalkan kedua kakaknya. Putri tersebut adalah Putri Gading Cempaka yang tinggal bersama 4 kakaknya di Istana Gunung Bungkuk. Upaya mendekati Putri Gading Cempaka untuk mengobati luka batin yang mendalam akhirnya dilakukan oleh Raja Sakti. Namun upaya itu tidaklah mudah meskipun keempat kakak Putri Gading Cempaka telah menyetujui kehadiran Raja Sakti. Dengan isak tangis, Putri Gading Cempaka mengajukan sejumlah syarat untuk bersedia dipinang oleh Raja Sakti, yakni harus dibangunkan istana Peranginan lengkap dengan isinya. Dia juga minta dibuatkan jalan dari Gunung Bungkuk ke selebar sehingga bisa dilintasi kereta penjemputan. Semua persyaratan itu akhirnya disetujui dan rakyat dari Kerajaan Sungai Serut yang telah berganti menjadi Kerajaan Sungai Limau menyambutnya dengan sukacita. Mereka bekerja sama mewujudkan semua permintaan Putri Gading Cempaka. Saat seluruh permintaan itu telah mampu dipenuhi, akhirnya Raja Sakti bisa mempersunting Putri Gading Cempaka atas restu keempat kakaknya, termasuk Raja Anak Dalam Muara Bengkulu. Pernikahan Raja Sakti dengan Putri Gading Cempaka berlangsung begitu meriah. Seluruh rakyat berbahagia. Pernikahan tersebut juga membuat rakyat Sungai Serut dengan rakyat Sungai Limau bersatu kembali. Mereka begitu bangga dan bahagia memiliki raja dan permaisuri yang masih muda, pandai bergaul dengan rakyat. Pasangan suami istri Raja Sakti dan Putri Gading Cempaka dikaruniai seorang putra bernama Arya Bago. Putra mahkota tersebut yang akhirnya menggantikan Raja Sakti sebagai raja di Kerajaan Sungai Limau. Cerita Rakyat Jakarta, Kisah Arya Si Manis Ancol. Pada suatu masa sekitar 1860, Jakarta masih berupa sawah, kebun, rawa, dan hutan. Hanya sedikit wilayah yang menjadi pusat pemukiman penduduk. Di sebuah desa yang dikenal sebagai Kampung Sawah Kramat Sentiong, hiduplah Mak Emper dengan 2 anak perempuannya. Ketiganya hidup miskin. Mak Emper bersama Arya, juga kakaknya, tinggal di sebuah gubuk milik seorang juragan penggilingan padi. Ketiganya menumpang hidup di sana sekaligus Mak Emper dan kakak Arya bekerja menumbuk padi untuk bisnis si juragan. Sementara itu, Arya sebagai anak bungsu bertugas sehari-hari mencari kayu bakar, telur ayam hutan, dan sayuran untuk makan mereka bertiga. Semuanya punya andil dan bekerja karena ayah Arya telah meninggal sejak anak-anak Mak Emper masih kecil. Seiring waktu berjalan, Arya tumbuh menjadi gadis yang manis. Pesonanya membuat banyak laki-laki terpikat, termasuk si juragan yang menjadi majikan sekaligus pemilik gubuk tempat Arya dan keluarganya tinggal. Si juragan pun menyatakan kepada Mak Emper keinginannya meminang Arya untuk menjadi istri muda. Padahal si juragan sudah memiliki istri. Mak Emper galau.
Ia bingung atas tawaran si juragan. Satu sisi, ia tak mau anaknya menjadi istri muda. Sementara Arya masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Pamali ketika adik melangkahi kakaknya menikah lebih dulu. Namun untuk menolak tawaran si juragan, juga Mak Emper takut. Mereka berutang budi dengan juragan yang menjadi majikan sekaligus pahlawan karena membolehkan Mak Emper dan dua anaknya menumpang hidup di gubuk miliknya. Arya pun menolak menikah dengan si juragan. Ia tak cinta pada orang tua itu. Lagi pula, ia menghormati perasaan kakaknya yang tak jua mendapatkan laki-laki karena sibuk membantu kehidupan keluarga. Arya tidak mau menikah dengan saudagar yang punya rumah ini. Kakak juga belum menikah. Lagian, apa kata ibu yang rumahnya kita tumpangin, Bu? Arya, itu juga yang membuat ibu bingung. Kita menumpang di sini. Tuan rumah ini maunya sama Arya. Dia yang mengajak kita tinggal di sini. Mau saja ya, Ri. Kalau kita diusir, kita mau tinggal di mana? Ayah kamu kan sudah meninggal. Bujuk Mak Emper. Arya hanya bisa menangis, namun keputusannya sudah bulat untuk menolak pinangan si juragan. Ia akan cari cara untuk menolak lamaran tersebut. Tapi ia justru mendapat restu menikah dari kakaknya sendiri yang membuat air matanya kembali berderai. Arya, kakak ikhlas. Udah ya Arya, gak perlu nangis lagi. Kita mau bilang apa lagi? Kita ini miskin Arya. Orang miskin tidak punya hak apa-apa. Tapi Kak, biar bagaimanapun Arya sudah membuat keputusan. Apa karena kita miskin, kita jual semua hak kita, termasuk perasaan, Kak? Sembari menangis di kamar, Arya didatangi Mak Emper. Ibunya itu membelai rambut anak bungsunya tersebut dengan lembut. Arya pun meminta Mak Emper membelainya lebih lama lagi. Esok paginya, Arya bersiap berkelana menjalankan tugasnya. Sebelum mencari makanan dan kayu bakar, ia salim dan menatap Mak Emper dan kakaknya lebih lama dari biasanya. Ia kemudian pergi tanpa banyak bicara. Perjalanan Arya cukup panjang. Ia melangkahkan kaki menuju Ancol di utara. Ketika tiba di kawasan Bendungan Melayu, Arya menyantap bekalnya. Kemudian ia melangkahkan kaki kembali menuju tepi pantai di Ancol. Arya tiba di tepi laut utara Jakarta kala senja. Deburan ombak dan semilir angin membuatnya termenung meratapi cobaan yang ia terima. Memilih pinangan juragan yang tak ia cintai atau mengorbankan keluarganya. Ketika bulan telah menggantikan sang surya, Arya tetap tak ingin pulang, tapi ia juga tak tahu mau kemana lagi. Hingga kemudian, lamunannya disadarkan oleh godaan dari dua preman. Dua preman itu menggoda Arya dan memaksanya ikut dengan mereka. Arya memberontak. Ia tak kenal dua pria menakutkan dan tak tahu sopan santun itu. Arya terus berontak hingga membuat dua preman yang ternyata sedang mencari gadis untuk diperkosa oleh majikan mereka yang bernama Tambasya itu hilang kesabaran. Dua sabetan golok melayang menghilangkan jiwa Arya untuk selamanya. Preman tanpa belas kasihan itu kemudian membuang jenazah Arya ke laut. Perlahan, mayat Arya hilang di balik deburan ombak. Malam terus larut, tapi Mak Emper dan anak sulungnya tak bisa tidur. Mereka menantikan Arya pulang. Mereka tak tahu,
Kenapa gadis periang itu tak kunjung tiba meski sudah gelap tak seperti biasanya? Mereka tak tahu bahwa Arya telah pergi untuk selamanya dan takkan pernah kembali. Malam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Arya tak juga kembali. Mak Emper terus menjalani hari dengan sedih. Si bungsu tak juga pulang. Apalagi kakak Arya kini telah dilamar orang dan Mak Emper mesti menyiapkan hidangan untuk menyambut besan sesuai adat, sementara mereka tak punya apapun untuk dihidangkan. Mak Emper pun tertidur hingga bermimpi karena lelah bersedih. Dalam mimpi, ia bertemu dengan Arya. Anak bungsunya telah pulang. Arya berpesan supaya Mak Emper tak lagi sedih soal dirinya. Ia mengaku kini sudah bahagia. Bu, jangan pikirin Arya. Hidup Arya senang, tapi Arya ingat ibu dan ingat kakak. Maka dari itu, Arya datang. Apalagi ibu lagi susah mikirin kakak yang mau nikah. Arya akan bantu. Arya senang, Bu. Syukurnya kakak sudah nikah. Sudah ya, Bu? Arya mau pulang, kata Arya yang kembali pergi tanpa membiarkan ibunya berucap apapun. Ketika dibangunkan oleh kakak Arya, Mak Emper kaget bukan kepalang. Mereka berdua lebih kaget lagi ketika menemukan di depan rumahnya terdapat berpikul-pikul ikan laut serta sayur mayur. Demikianlah kisah Arya si manis Ancol. Di zaman sekarang orang mengatakan Arya menjadi setan Ancol. Arya tidak menjadi setan. Ia adalah pejuang perempuan yang mempertahankan martabat dan harga dirinya. Ia gugur sebagai pejuang yang mempertahankan kehormatan dan harga diri perempuan. Cerita rakyat dari daerah Jawa, kisah Timun Mas dan Raksasa. Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda paruh baya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbok Srini menghabiskan hari-harinya seorang diri dan setiap harinya ia merasa bosan serta jenuh karena ia tidak memiliki seseorang untuk menemaninya. Mbok Srini sejak dulu sangat ingin punya anak. Namun impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Ditambah lagi, sekarang ia tidak memiliki seorang suami. Kemungkinan ia memiliki anak pun tentu saja menjadi hilang. Mbok Srini hanya bisa menunggu keajaiban menghampirinya agar ia bisa memiliki anak. Mbok Srini selalu berdoa pada Tuhan setiap pagi, siang dan malam agar Tuhan bisa melihatnya dan mengkaruniakan Mbok Srini seorang anak. Pada suatu malam, Mbok Srini memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat ia terbangun di pagi hari, tentu saja Mbok Srini merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Dengan berbagai keraguan dan rasa penasaran di benaknya, Mbok Srini tetap berjalan ke hutan dan mengikuti perasaannya. Saat ia tiba di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar seperti yang ada di mimpinya semalam. Sebenarnya, Mbok Srini berharap bungkusan yang hendak ia temukan ini berisi bayi, tapi yang justru ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih. Tiba-tiba,
ada seorang raksasa yang menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. Apa maksudmu memberikanku sebutir biji timun? Tanya Mbok Srini. Saat Mbok Srini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itulah yang semalam menghampirinya. Mbok Srini pun merasa ketakutan. Ia merasa raksasa itu akan memakannya. Mbok Srini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. Tenanglah, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wahai wanita tua. Ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini meminta Mbok Srini menanam biji timun yang ia berikan. Katanya, ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun saat anak itu sudah dewasa, Mbok Srini harus memberikan anak itu kembali kepada raksasa karena ia akan memakannya. Karena Mbok Srini sangat menginginkan seorang anak, ia menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Mbok Srini menanam biji timun itu ke ladang rumahnya. Mbok Srini merawat biji timun itu dengan sangat baik setiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah, dan tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun spesial ini menjadi semakin besar, lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan yang terlihat sangat cantik. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Srini memetiknya dan saat terbelah, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama Timun Mas. Mbok Srini merasa sangat senang sehingga ia lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa. Ia akan memberikan bayi ini kepadanya suatu hari nanti. Mbok Srini membesarkan Timun Mas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timun Mas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Pada suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi raksasa yang memberikan pesan bahwa dalam waktu seminggu, ia akan menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Srini sering termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Terkadang, air mata jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Ternyata Timun Mas sering memperhatikan ibunya yang sedih ini. Lalu ia pun bertanya pada Mbok Srini. "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis?" Awalnya, Mbok Srini tidak ingin bercerita pada anaknya. Tapi, karena Timun Mas mendesaknya dan terus bertanya, Mbok Srini pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Mas. Mbok Srini juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan Timun Mas ke seorang raksasa dan beberapa malam sebelumnya raksasa itu menghampiri ia kembali ke dalam mimpi. Timun Mas pun merasa sedih dan ia tidak ingin Mbok Srini mengembalikannya ke sang raksasa. Akhirnya mereka berdua berpikir dan mencari cara agar Timun Mas bisa bebas dari sang raksasa. Di hari Timun Mas harus dikembalikan, tiba-tiba Mbok Srini terpikir sebuah cara. Mbok Srini meminta Timun Mas berpura-pura sakit agar sang raksasa tidak ingin memakannya. Beruntungnya, cara ini cukup berhasil untuk mengulur waktu. Sang raksasa akan datang kembali saat Timun Mas sudah sembuh. Sebelum raksasa itu datang kembali, Mbok Srini memikirkan bagaimana cara agar anaknya bisa terbebaskan. Paginya Mbok Srini bertemu seorang pertapa di gunung. Ia adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Sesampainya di sana, Mbok Srini langsung menceritakan soal kondisinya
dan ia ingin mengusir raksasa itu. Sang pertapa itu memberikan Mbok Srini 4 bungkusan kecil. Katanya, bungkusan-bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Sang pertapa menyuruhnya memberikan 4 bungkusan ini pada anaknya, dan jika sang raksasa mengejarnya, sebarkan isi bungkusan-bungkusan ini. Setelah itu, Mbok Srini pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya, ia sekarang sudah memiliki rencana. Beberapa hari kemudian, raksasa datang kembali untuk menjemput Timun Mas. Mbok Srini dan Timun Mas pun berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Timun Mas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya dan raksasa itu mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, Timun Mas menaburkan biji yang diberikan ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas, walau berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa akan berhasil menangkap dan memakannya. Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar, Timun Mas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan sangat cepat. Melihat itu, Timun Mas langsung berlari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan dan sejak itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup berbahagia. Orang yang memiliki niat jahat tentu saja pada akhirnya akan celaka dan tidak akan berakhir baik. Kemudian, segala rintangan dalam hidup bisa dilalui dengan usaha dan berdoa. Jangan mengingkari janji, karena mengingkari janji itu bisa membuat orang lain kecewa, bahkan merugikan diri kita sendiri. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Jamin, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik. Bayi itu diberi nama Nyi Retna Dewi Rengganis. Rengganis merupakan putri dari ratu dan raja kerajaan Jamin. Namun ibunda Rengganis meninggal ketika melahirkan. Maka kesedihan yang amat berat menghadapi sang raja. Setiap seluk-beluk kerajaan yang dilihatnya hanya menampilkan kenangan indah bersama istrinya yang kini tiada. Kondisi itu disadari raja akan membuatnya semakin sakit. Memang, dia telah punya pengganti istrinya yang meninggal berupa seorang anak perempuan. Namun, Rengganis adalah anaknya, bukan istrinya. Maka raja memutuskan untuk hengkang dari kerajaan yang membuatnya sesebelakan atau terus teringat akan kasihnya. Dia mengumumkan kepergiannya dan mewariskan tahta kerajaan kepada orang yang dipercayainya yang masih satu keluarga. Rakyat bersedih atas kepergian raja yang bijaksana dan membawa kerajaan selalu dalam keadaan sejahtera itu.
Namun keputusan raja tak ada yang bisa menghalangi. Raja pun berpesan kepada penggantinya agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Tak ada rakyat yang boleh kesusahan. Berbekal baju, perbekalan makanan, dan seekor kuda, raja pergi membawa serta bayi perempuannya, Rengganis. Keduanya membelah hutan belantara untuk menuju entah kemana. Meski melewati hutan Ganggong, Simagonggong, hutan belantara yang penuh dengan binatang buas dan medan tempuh yang sulit, perjalanan raja dilindungi dewata. Kuda yang ditungganginya senantiasa diliputi ratusan kupu-kupu. Jika ada binatang buas, kupu-kupu itu mengelilingi tubuh raja yang duduk di atas kuda, seolah menjadi tameng. Jika kebetulan mendapati panas saat melintas hutan, kupu-kupu itu bergulung di atas kepala raja, seolah-olah memayungi. Demikianlah lindungan dewata menemani perjalanan raja itu menuju tempatnya bertapa. Setelah perjalanan panjang dan berhari-hari, sampailah raja dan Rengganis bayinya ke kaki gunung Argopuro. Argo berarti gunung, Puro berarti pura tempat bertapa atau beribadah orang Hindu. Raja kemudian kini terkenal sebagai Raja Pandita. Singkat cerita, Rengganis beranjak remaja. Dia kini telah telaten menyiapkan makanan dan air hangat untuk mandi ayahnya di petapaan. Ayahnya begitu menyayangi Rengganis, dan untuk melindunginya dari binatang buas, jika harus ke hutan di sekitar pertapaan, maka Rengganis dibekali ilmu meringankan tubuh. Dengan ilmu itu, Rengganis malah bisa terbang. Dia berteman dengan seekor lebah tambun banyak makan. Bersama lebah itu, Rengganis menjelajah ke tempat yang lebih jauh hingga dia menemukan sebuah taman bunga yang indah. Bunga-bunga berjalinan rupa-rupa, warnanya beragam, wanginya semerbak memenuhi udara di sekitar taman itu. Taman yang indah dengan bunga-bunga yang langka. Ada jenis bunga sumarsana, ergulo, naga puspita, dan tunjung tutur. Rengganis yang terpikat mendatanginya kemudian memetik bunga-bunga itu dan membawanya pulang untuk dijadikan hiasan dalam jambangan di petapaan. Wangi bunga memenuhi ruangan petapaan. Ayahnya, Raja Pandita itu mengenal betul bunga-bunga apa itu, dan bunga-bunga itu tidak tumbuh sembarangan, melainkan bunga peliharaan orang-orang bangsawan. Ketika ditanya dari mana Rengganis mendapatkannya, dijawab bahwa bunga itu dari sebuah taman di tepi hutan. Raja Pandita segera tahu itu adalah Taman Banjarsari miliknya Iman Suwangsa, anak raja yang terkenal berwatak keras dan ingin selalu keinginannya terkabul. Raja Pandita mengingatkan agar Rengganis menjauhi taman itu sebab bahaya jika sampai ketahuan pemiliknya. Bunga-bunga yang indah, tidak bisakah tanamannya dipindahkan ke gunung agar semakin banyak orang dapat menikmatinya, dapat berbahagia karena merasakan wanginya dan melihat indah warnanya? Demikianlah pikiran Rengganis. Maka meski dilarang untuk datang lagi ke Taman Banjarsari, dia akhirnya pergi juga untuk mencabut sejumlah tanaman bunga agar bisa ditanam di gunung untuk dinikmati secara umum. Baginya, bunga yang merupakan bagian dari keindahan alam bukan merupakan komoditas privat, melainkan harus bisa dinikmati manusia pada umumnya. Taman Banjarsari adalah keindahan yang egois karena hanya dinikmati oleh bangsawan dengan penjagaan yang ketat. Namun naas, ketika dia sampai di Taman Banjarsari, Iman Suwangsa dan para prajuritnya telah menanti untuk memergoki dan menangkapnya, sebab sejauh ini dia telah beberapa kali mencuri bunga di taman itu. Tertangkaplah Rengganis oleh Iman Suwangsa
dan dipaksa mengaku apa tujuannya datang ke taman itu. Rengganis yang tak bisa bergerak karena terkena jaring perangkap mengatakan bahwa dia hanya memetik barang 1-2 tangkai untuk menghias rambutnya. Dia juga ingin mencabut tanaman bunga itu untuk ditanam di sekitar Argopuro agar bisa dinikmati banyak orang. Rengganis meminta maaf dan meminta dilepaskan. Namun Iman Suwangsa yang bengis terus memojokkannya. Dia bahkan meminta prajuritnya menyeret Rengganis ke kerajaan. Ajaib, ketika diseret, Rengganis yang sejak tadi menangis mengeluarkan air mata yang sangat banyak dan deras. Air matanya menjadi banjir yang lambat laun menggenangi sekitar Taman Banjarsari, kemudian menjadi banjir yang menenggelamkan taman itu. Tanaman bunga tadi Tanaman bunga tadi terangkat air dan terbawa arus sehingga menyebar ke berbagai tempat dan tumbuh di situ. Rengganis sendiri akhirnya bisa lepas dari jaring yang membelenggunya karena Iman Suwangsa panik dan kabur ke atas atap gubuk di taman. Rengganis terbang kembali dengan ilmu meringankan tubuhnya. Dia pun selamat dari Iman Suwangsa dan tanaman bunga-bunga indah kini telah menjadi milik semua orang untuk dinikmati.